Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Active Learning dan Permainan Bahasa akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Cara Mempersiapkan Ceramah yang Efektif. Oke, selanjutnya. Apa itu ceramah? Ceramah dapat diartikan sebagai bentuk dari dakwah, yaitu dakwah bil lisan, yang berarti menyampaikan ajaran-ajaran, nasihat, mengajak seseorang dengan melalui lisan, atau lebih sering disebut public speaking. Ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk, sementara ada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Audiens yang dimaksud di sini adalah keseluruhan untuk siapa saja, khalayak ramai, masyarakat luas, atau lazim. Jadi ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Dan bagaimana cara agar audiens tertarik? Di sini yang pertama yaitu ada latihan pengenalan. Awali dengan permainan atau kegiatan menyenangkan yang secara dramatis memperkenalkan butir-butir pokok ceramah. Dengan adanya pengenalan ceramah ini juga dapat membangun minat pada ceramah. Cerita yang kedua yaitu cerita pembuka atau visual menarik. Mulailah dengan sebuah anekdot, cerita fiksi, kartun, atau gambar yang terkait dengan pekerjaan yang memfokuskan perhatian audiens kepada pembahasan ceramah Anda. Dengan dimulainya sebuah hal-hal yang menarik, diharapkan audiens nantinya tertarik dengan ceramah yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan tes. Ajukan kepada para peserta pertanyaan yang terkait dengan topik ceramah, kendati mereka hanya tahu sedikit tentangnya, sehingga mereka akan terdorong mendengarkan ceramah Anda untuk mendapat jawabannya. Maksudnya di sini adalah seorang penceramah itu harus memberikan pertanyaan sebelum memulai pembahasan. Misalkan itu guru sebelum memasuki materi biasanya memberikan pertanyaan, misal materi tentang mahara istima. Biasanya guru memberikan pertanyaan kepada siswanya dengan apa itu mahara istima gitu, sehingga nanti siswa akan tertarik untuk menjawabnya. Yang selanjutnya yaitu ada pratinjau isi. Berikan sorotan atraksi kedatangan ceramah secara antusias untuk menarik minat dan keterlibatan. Dengan dilakukannya pratinjau isi ini agar nantinya dapat menarik perhatian audiens dalam ceramah. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana cara untuk memaksimalkan pemahaman dan retensi. Di sini ada 5 cara untuk memaksimalkan pemahaman dan retensi. Ya, antara lainnya yaitu yang pertama, ringkasan pembukaan. Pada awal ceramah, sebutkan atau ringkaslah secara tertulis butir-butir pokok dan kesimpulan ceramah untuk membantu para peserta merangkai penyimakan mereka. Yang kedua, tajuk pembahasan. Rangkumlah butir-butir penting dalam ceramah ke dalam tajuk pembahasan yang berlaku sebagai subjudul verbal atau alat bantu memori. Yang ketiga, memberikan contoh-contoh. Sebisa mungkin berikan ilustrasi dunia nyata dari ide-ide yang ada dalam ceramah. Dalam hal ini, seseorang pembicara harus memberikan gambaran ataupun yang lainnya tentang apa yang telah disampaikan dalam ceramah tersebut, sehingga para audiens nantinya betul-betul paham tentang materi yang telah disampaikan oleh seorang penceramah tersebut. Yang keempat yaitu analogi. Jika memungkinkan, buatlah perbandingan antara materi Anda dan pengetahuan
atau pengalaman yang sudah peserta miliki. Yang kelima yaitu ada alat bantu visual. Gunakan lembar singap atau flip chart transparansi, selebaran atau handout, dan alat presentasi panel layar, sehingga para peserta bisa melihat di samping mendengarkan apa yang Anda katakan. Dengan adanya alat bantu visual ini, diharapkan nantinya ceramah tidak monoton, sehingga para audiens akan tetap mengikuti ceramah kita dan menambah pemahaman yang mendalam lagi tentang apa yang kita sampaikan. Sudah cukup. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Via. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara untuk melibatkan peserta dalam ceramah. Nah, dalam makalah kami sudah menjelaskan secara detail 4 cara untuk melibatkan peserta dalam ceramah. Dan dalam makalah kami juga, kami sudah mengimplementasikan ke dalam belajar mengajar pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah finding the intention atau berniat dengan penuh kesadaran. Nah, di sini kami menuliskan dalam ajaran Islam ada kalimat menyatakan segala sesuatu itu tergantung kepada niat dari orang yang melakukan. Nah, niat ini akan membentuk dan mendorong energi kita. Niat yang kuat akan dapat menarik energi yang besar dari dalam kita yang barangkali saja selama ini kita tidak mengetahui atau tidak menyadarinya. Nah, sebelum masuk ke kelas atau sebelum kita bertemu dengan audiens, maka seorang pembicara harus berniat dengan sadar dan ikhlas bahwa apa yang akan dilakukan adalah tugas dan kewajiban serta cara bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Berniat sebelum memasuki kelas itu memang adalah hal yang paling penting. Setelah berniat, maka lanjutkan dengan menunjukkan kepedulian kepada audiens atau peserta didik. Tunjukkan kepada mereka bahwa kehadiran Anda sebagai pembicara atau sebagai pendidik adalah untuk membawa mereka untuk menjadi lebih baik. Ini adalah poin terpenting ya. Kalau kita tidak mempunyai niat, maka semuanya akan berantakan. Nah, selanjutnya adalah selecting the frame atau pilih kerangka. Di dalam makalah kami sudah menjelaskan secara detail 3 kerangka yang dapat dipilih pembicara terhadap pendengarnya. Pertama adalah kerangka diktator atau dictator frame, yang kedua adalah kerangka grup atau group frame, dan yang ketiga adalah kerangka invitasi atau invitational frame. Nah, yang pertama adalah kerangka diktator, sesuai namanya diktator. Jadi ini seperti pembicara yang memberikan jadi ini seperti pembicara yang mengambil sepenuhnya gitu. Jadi dia merasa audiens itu adalah miliknya dan dia berhak memperlakukan audiens itu sesuai pemikirannya. Biasanya adalah kalimat-kalimat yang sering diucapkan itu seperti saya ingin kalian begini. Nah, seperti kalian seharusnya begini, jangan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya adalah ini kerangka grup atau group frame. Group frame ini seperti interaksi antara pembicara dengan pendengar. Biasanya itu pembicara melontarkan kata-kata seperti ayo mari, jadi ini seperti ajakan gitu. Nah, yang selanjutnya ini invitasi frame atau kerangka invitasi. Ini maksudnya adalah pembicara dan pendengar itu 2 kutub yang berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Nah, yang pembicara ini sebagai tuan rumah dan audiens ini sebagai tamu. Selanjutnya adalah embracing the humor atau menciptakan humor. Menurut saya, ini adalah skill yang harus dimiliki setiap pembicara atau setiap pendidik atau public speaker. Ini harus mempunyai humor. Karena selera humor ini akan menentukan seberapa tertariknya audiens terhadap apa yang kita bicarakan gitu ya. Nah, humor sendiri itu
berarti sesuatu yang lucu disukai banyak orang. Dalam suatu cerita dan sebagainya ya. Nah, humor ini ada 3. Pertama, humor engages an audience. Yang kedua adalah humor relax an audience. Dan yang ketiga adalah humor establish common ground and laughter feels good. Help release tension and stress from the body. Yang artinya yang pertama adalah humor melibatkan atau mengakrabkan. Yang kedua adalah humor merelaksasikan suasana. Dan yang ketiga adalah humor menetapkan kesamaan dan tertawa itu baik membantu menurunkan tekanan dan ketegangan. Nah, seperti ice breaking contohnya ya. Hanya saja seorang pendidik harus pandai mencari dan menempatkan humor dalam pembelajaran atau dalam dalam sebuah ceramah. Humor dalam pembelajaran ibarat hiasan saja yang sifatnya sunnah. Jadi ini sunnah atau bisa disebut ini nilai plus bagi pembicara untuk berinteraksi kepada audiens. Selanjutnya adalah inviting dialog atau menciptakan dialog. Dialog merupakan bentuk komunikasi yang intim antara 2 atau lebih orang dalam pembelajaran. Nah, jadi kita dalam sebuah ceramah atau dalam sebuah kelas itu tidak bisa kita yang harus menyampaikan terus-menerus. Jadi harus ada interaksi. Nah, dengan adanya interaksi ini kita akan menuju tujuan bersama. Contoh dari interaksi ini adalah dialog. Kita harus menciptakan dialog ya. Dialog ini dalam artian pertukaran ide atau gagasan antara pendengar dengan pembicara atau antara audiens dengan pengisi ceramah. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk memperkuat ceramah. Yang pertama adalah konferensi pers. Nah, konferensi pers itu apa sih? Maksud dari konferensi pers adalah ajak para peserta untuk mempersiapkan sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada pelatih untuk dijawab olehnya. Nah, ini di makalah kami sudah menuliskan contohnya ya. Contohnya adalah dalam seminar tentang paket perangkat lunak statistik yang baru, pelatih memberikan kepada para peserta 3 pertanyaan yang bersumber dari materi yang baru dibahas olehnya. Para peserta diminta untuk memilih 1 pertanyaan yang harus dijawab oleh pelatih sebelum ia melanjutkan seminar. Dengan melakukan hal ini, pelatih membantu peserta untuk meninjau kembali apa yang mereka pelajari. Yang kedua adalah ulasan peserta. Mintalah para peserta untuk saling mengulas isi ceramah dan mengingat poin-poin pokoknya atau berikan mereka ulasan pemeringkatan diri. Jadi ini setelah seminar mereka akan disuruh memberikan ulasan atau penilaian. Selanjutnya adalah pemrosesan kelompok. Mintalah para peserta untuk merenungkan implikasi penceramah bagi mereka. Gunakan format kelompok yang Anda rasa akan memaksimalkan kualitas pemrosesan tersebut. Jadi ini pembicara atau pengisi seminar atau penceramah akan membagikan kelompok-kelompok dan dia akan meminta para peserta untuk merenungkan implikasi. Contohnya sebuah kelompok pelatihan baru saja menyimak ceramah tentang 5 langkah bagi fasilitas tim efektif. Mereka diminta untuk berpecah menjadi sejumlah kelompok kecil dan mendiskusikan 2 pertanyaan berikut. Yang pertama adalah ide-ide mana yang baru bagi Anda dan mana yang tidak. Yang kedua adalah ide-ide mana yang menurut Anda berlaku pada tim Anda. Ini contohnya ya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah masalah kasus pasca ceramah. Jadi lontarkan 1 masalah kasus untuk dipecahkan oleh peserta berdasarkan informasi yang diberikan dalam ceramah. Selanjutnya adalah kegiatan eksperiensial. Rancanglah sebuah aktivitas yang secara dramatis merangkum atau menggambarkan ceramah yang telah Anda berikan. Gunakan salah satu pendekatan pembelajaran yang bersumber pengalaman atau experiential learning, sebagaimana disajikan dalam permainan peran, game, dan simulasi
observasi, pencitraan mental, tugas menulis, dan proyek pembelajaran tindakan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.